Pendidiknya room tour orang-orang kaya, memamerkan mobil, pendidikan ria, pendidikan ketamakan, pendidikan keangkuhan mungkin bisa kita petik dari situ. Di zaman-zaman keemasan Islam, masjid buat sholat, buat dakwah, gak ada masjid buat meet and greet. Yuk, ini dia breaking news. Lagi-lagi breaking news ya. Lagi-lagi breaking news. Breaking news mulu. Karena ini ternyata kejadian aneh itu terus terjadi ternyata di dunia Terus ini. terjadi, terutama di dunia YouTube. Dunia nih. YouTube ya. Aduh. Langsung aja nih, ada apa nih hari ini? Meminta kita berdua untuk membahas tentang Atta Halilintar. Ya, karena dia kemarin habis bikin video yang cukup kontroversial ya. Cukup kontroversial. Tentang prank. Jadi, Tentang prank. Prank namanya, istilahnya kalau di YouTube tuh gold digger. Gold digger. Jadi ada orang miskin, Ya. datang pura-pura godain cewek. Ya. Ceweknya nggak mau, ternyata balik-balik bawa mobil mewah. Betul. Begitu. Terus dia melakukan penyamaran-penyamaran. Penyamaran. Itu penyamarannya di spidol-spidol sini, Cok. Dia bilang katanya dia udah nyari kumis palsu apa palsu nggak dapet. Jadi Nggak akhirnya dapet. dia spidol-spidol gini. Bisa beli mobil, nggak bisa beli kumis ternyata. Iya dong. Intinya itulah. Kita kalau misalnya yang belum nonton, tonton aja dulu ya. Tonton Kita nggak aja. bakal reaksi di sini gitu. Karena- Karena nanti kena copyright gitu. Karena sebenarnya kita males banget bahas mengenai itu, kita males banget loh, Bro. Males, Bro. Tapi Yo. lagi-lagi karena banyak permintaan dan kita melihat ada uang di sini. Nah, Iya. akhirnya kita bahas Kita juga. ya. bahas juga di Udah. sini mengenai Atta Halilintar. Kita akan bahas ya. Cuma kita nggak bakal ngata-ngatain, Bro. Karena banyak netizen ya, terutama umat lucu nih, mereka request katanya tolong dong hina-hina Atta Halilintar. Astagfirullah. Gini Kita ya. nih kaum terpandang loh. Kita ini berkata-kata santun, Nah. berkata-kata sopan, Nah, gitu. Tidak pernah kita ngomong K-popers brengsek. Tidak pernah. Tapi karena sepertinya ada uang juga di sini. Nah. Ya nggak apa-apa lah. Boleh. Untuk apa kita berbudi pekerti tapi miskin? Mending sombong. Mending sombong, Marah-marah. tapi kaya. Seperti? Deddy Corbuzier. Saya cinta OCD. OCD. Saya cinta hitam putih. Dah. Kalau channel lain rusak. Dah. Dan sekarang kita masuk ke Atta Halilintar ya. Ya, Atta Halilintar. Seperti yang aku bilang tadi, videonya begitu. Ya. Terus orang-orang pada bilang, video ini nggak mendidik katanya. Waduh. Iya, Video ini pembodohan katanya. Memang jelas nggak mendidik dong. Enggak, Kan enggak. orang suka-suka. Enggak, sekarang gini, sekarang kita bahas dulu satu-satu ya. Yang Ya. pertama, katanya video ini pembodohan. Gini ya. Apabila Anda terbodohi dengan videonya Atta, memang Anda layak dibodohi. Karena itu jadi gini, dia menyamar nih. Iya. Dia menyamar pakai begini-begini nih. Iya, kalau Anda merasa terbodohi, Ya memang level Anda di situ gitu loh. Ngerti nggak maksud ya gua? Allah. Jangan nyalain Atta membodohi, Anda yang bodoh. Memang natural bodoh. Kalau ini bodoh, ini pembodohan. Ya, Anda yang Enggak maksud gua. Udah gitu menyamarnya bangsat banget, Bro. Iya sih, menyamarnya. Cuman pakai spidol digini. Enggak maksud gua itu masih Atta loh. masih Atta. Masih Atta. Dan orang ngerasa enggak ini pembodohan. Ya iya dong. Itu memang jangan mendebat sesuatu yang dari awal Sudah sudah pasti. pasti gitu. Jadi kalau menurut kita, kalau ada yang terbodohi dengan video Atta, ya memang level Anda layak untuk dibodohi. IQ Anda. IQ Anda. Udah gitu, itu kan keluarnya di entertainment. Nah, memang itu ngomongnya buat fun aja. Iya, emang buat fun. Ya udah tau lah kita ngapain lo pertanyain lagi sih? Apakah ini sepertinya settingan ini? Iya. Seperti Anda menonton termehek-mehek dong. Masa pasti ini pasti orang-orang di pelosok-pelosok tuh Iya. yang menganggap termehek-mehek asli. Iya. Masih- Rumah Uya asli. Iya. Padahal ada clip on ya di sini. Dah. Sepertinya clip on memang aksesoris orang kota. Iya. Ginjal tambahan clip on. Itu satu ya. Nah, Yang kedua adalah menurut gua lagi ada salah seorang raja prank lah bisa dibilang Raja duta prank. bisa dibilang duta prank. Dan gua cukup setuju karena kebanyakan pranknya dia asli gitu Asli. atau mungkin asli semua gua kurang tahu gitu. Dan dia merasa katanya video Atta ini membuat orang-orang yang melakukan prank yang beneran yang sudah pranknya beneran, udah merugikan harga dirinya, duitnya nggak seberapa, kasihan gara-gara sama prank settingan kalah.
Nah sekarang gini ya Mas Brandon ya. Brandon Ken. Brandon Ken ya. Brandon Ken. Masalahnya gini. Itu yang salah bukan Atta. Kalau dari awal Anda sudah sadar ini tidak menjanjikan, ya jangan dilanjutin dong. Kerja lain, jangan prank-prank doang. Iya, malah sebenarnya ini video prank ini adalah pranknya Atta ke kalian-kalian. Lihat aku dengan yang palsu saja kaya. Gitu. Justru Nah, kalau Brandonnya udah enggak. Iya, Dia udah iya. bilang di videonya. Kenapa? Karena memang ini tidak menghasilkan, dia jadi YouTuber Nah, sadar ya, sadar ya. bagus. Tapi buat prankster lain, ya jangan marah sama Atta karena itu palsu dan dia. Ya karena Atta sudah tahu menjadi kalian miskin. Ya kalau Anda miskin jangan mempermasalahkan orang lain. Anda iri hati, muasabah diri Anda. Lagian, Cok. Hah? Prank itu mau settingan mau enggak, dalam Islam, dalam agama rahmatal lil alamin ini, itu dilarang prank. Dilarang? Iya. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasul pernah berkata, barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Barang siapa melakukan makar dan melakukan pengelabuan, Iya. itu tempatnya di neraka. Waduh. Jadi buat teman-teman prank, Iya. Anda jangan masalah settingan enggak. Di neraka Anda teman-teman prank. Mau itu Anda- settingan atau tidak? Settingan atau enggak, teman-teman prank. Prank Anda ketawa-tawa, Anda melakukan pengelabuan terhadap manusia, Anda termasuk makar. Brandon Ken, Atta Halilintar, Anda telah melakukan pengelabuan, prank, penipuan. Bukan termasuk golongan kami. Para rasul, para sahabat tidak pernah melakukan prank. Apakah sahabat Nabi pernah melakukan prank kepada Abu Jahal? Tidak pernah, teman-teman. Ini serius ya. Barang siapa melakukan pengelabuan, penipuan, bukan termasuk golongan kami. Aduh. Mungkin Anda kaum-kaum majusi, jahiliyah, suka melakukan prank. Sekarang udah zaman Islam damai. Hindarilah prank-prank seperti itu, teman-teman. Ya kan, itu bukan termasuk golongan kami. Bro, kenapa Abu Jahal di prank? Ya siapa tahu. Justru karena zaman dulu ya. Oh, iya, Zaman iya. dulu. Gak pernah ada sebuah riwayat, tidak pernah ada. Tidak pernah ada ini ya. Ada sahabat Nabi datang ngasih ke Abu Jahal, ini adalah kotak kurma, dibuka isinya ular. Gak ada. Tidak ada dalam riwayat apapun sahabat-sahabat para wali melakukan prank. Berarti Anda semua yang prankster YouTube, Anda bukan termasuk golongan kami. Mau itu settingan atau tidak ya? Iya, dan bahkan di setara makar. Barang siapa melakukan makar dan pengelabuan, Separatis Anda. tempatnya di neraka, bro. Anda mau ngeprank malaikat di neraka, kan? Tidak bisa lagi, bro. Tobat. Mau itu settingan atau enggak, sadar, masih ada waktu. Hijrah yuk. Nah, kenapa prank nggak boleh, Cok? Iya. Karena prank ini kan udah niat nipu. Udah ada orang lagi enak-enak Ditipu ya. dikerjain. Misalnya gold digger misalnya. Iya, gold digger, iya, diajak iya. kenalan, pura-pura miskin. Iya. Dalam sebuah kepura-puraan, kalau Anda orangnya tidak tahu, itu udah termasuk penipuan. Dan udah diniatkan Iya. dari awal kan? Untung Atta Halilintar meskipun udah ganti judul settingan, sebelumnya dia nggak ganti, Pak. Iya, Jadi kan orang masih menganggap, wah ini prank. Prank itu kalau nggak menipu korban ya, Cok. Menipu viewer. viewer. Apapun bentuk penipuan, bukan termasuk golongan kami. Golongan kami hanya para sahabat, para rasul, para wali. Anda, Abu Jahal, Abu Lahab, yang diikat dengan sabut. Diikat dengan sabut dan dikumpulkan bersama orang munafik. Lagian ya, di prank itu masa ada cewek Ya. yang lebih milih cowok kaya dikritik? Itu common sense dong. Itu Emang kenyataan. Itu kenyataan. Ya memang begitu. Ya Anda lebih giat bekerja, jangan menyalahkan perempuan yang memilih laki-laki Iya. kaya dong. Tapi kita penasaran sebenarnya kenapa komennya di Atta Halilintar sampai dimatiin, Cok. Iya. Karena apakah dia sadar gitu apa? Heeh. Nah, kalau menurut gua ya, tapi memang sama si Atta dimatiin juga komennya kan. Komennya dimatiin terus judulnya diganti settingan kan. Buat Atta Halilintar harusnya saran dari kita ya sebagai orang yang sering mendapatkan hate speech, orang yang sering dikecam, Iya. ya, orang yang pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. Eh. Saran kita adalah buat Atta Halilintar, jangan dimatiin komennya. Jadi komen-komen hate, komen poin ngatain itu jangan dimatiin ya? Jangan dimatiin karena gini, setelah kita melihat dan gue sama Tretan Muslim melihat konten-konten Anda,
Sepertinya untuk 20 tahun ke depan Anda akan akrab dengan hate gitu loh. Jadi Anda harus memulai biasakan itu dari sekarang. Jangan menghindar. Enggak, lagian kenapa di video ini Atta baru matiin komen? Emang kayak baru di video ini aja di hate orang. Sebenarnya Kayak dia, kenapa kok dia nge-hate? Bukannya dari dulu. 5 juta subscriber Anda, 4.500.000. Itu adalah golongan kami. 500.000 adalah yang suka prank. Bukan termasuk golongan kami. Riwayat hadis Ibnu Hibban. Nah, udah gitu Brandon Ken juga ya bilang katanya harusnya Atta sebagai orang yang king of YouTube, yang subscribernya banyak, harusnya dia bikin konten yang lebih mendidik dong. Mendidik. Begini ya, kalau menurut kami juga, sih. Ini juga orang sering begini. Ini- Udah bikin yang mendidik dong, bikin yang mendidik dong. Begini nih. Kita sih punya pendapat, berekspektasilah pada tempatnya. Apabila Anda berekspektasi kepada Mata Najwa untuk membuat konten-konten mendidik, Anda boleh. Boleh. Dan apabila tiba-tiba kontennya Mata Najwa bikin prank-prank, Anda boleh kritik itu. Nah. Karena ada penurunan kualitas. Karena ada perbedaan ekspektasi. Ada ya? perbedaan ekspektasi. Tapi bila Anda berekspektasi Atta Halilintar melakukan konten yang mendidik, Atta tidak salah. Ekspektasi Anda yang salah. Lagian, ya Allah, konten-konten Ya, apa? Atta Halilintar itu jauh dari kata mendidik. Terus loh. kenapa dia dikritik untuk Jangan dituntut mendidik. harus Atta apple to Halilintar apple dong? bikin konten mendidik, apa mendidiknya room tour orang-orang kaya, memamerkan mobil, pendidikan ria, pendidikan ketamakan, pendidikan keangkuhan mungkin bisa kita petik dari situ. Room tour kaya, Iya. makan mewah, mobil mewah. Maksud gua lu salah main menuntut dia untuk Iya, melakukan jangan sesuatu. dituntut untuk itu. Dan Atta selama ini cuman jadi dirinya sendiri aja. Iya, jadi dia orang kaya, dia bikin konten. Iya nggak Ya salah, udah. Atta nggak salah. Yang salah adalah Anda netizen yang menuntut sesuatu yang lebih terhadap orang yang tidak punya kapasitas untuk itu. Anda hanya diliputi iri dengki. Lo tahu nggak? Kebencian. Atta tuh bingung loh. Kenapa? Dulu dia sebelum dia terkenal, pasti kan dia, wah aku tidak berbakat, tapi aku kaya. Setidaknya hidupku enak. Ternyata sekarang karena Anda tuntut untuk berbakat, wah ternyata kaya harus berbakat juga. Jangan tuntut sesuatu yang dia tidak mampu, teman-teman. Atta tidak salah. Dia cuma jadi dirinya sendiri ya. Ya mas-mas biasa. Ya mas-mas biasa yang punya fasilitas dan dia nggak Iya, salah iya, untuk nggak itu. salah. Jadi ya bener tadi kita harus sesuai kapasitasnya. Yoi. Mata Najwa, Ya, ya bener pendidikan. Kecuali Mata Najwa bikin prank. Iya. Misalnya Mata Najwa ke lapas suka miskin. Iya. Wah, penjaranya Setia Novanto. Heeh. Dikasih tulisan vonis mati. Itu baru prank. Itu baru Kan kasihan Setia Novanto. Iya. Loh kok aku dihukum mati? Kasihan itu. Itu baru prank. Itu baru prank. Baru kita boleh protes. Itu Mata baru Najwa kok protes. bikin prank. Jadi kalau dalam hal ini kita membela Atta ya. Iya. Karena Atta dituntut untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Terlalu Bahkan- berat untuk Atta, bro. Ya ini sebenarnya ada yang lebih menarik dari Atta Halilintar Daripada kita bahas-bahas gini lah. Kalau gini mah udah cuma masalah ekspektasi aja. Kalian salah berekspektasi. dan Udah, masalah itu selera masalah. aja, mungkin bukan Masalah selera aja. kalian ya. Iya udahlah, nggak usah di. Ini ada yang lebih menarik dari Atta Halilintar dari postingan Instagramnya. Iya. Jadi ada meet and greet with Atta Halilintar Iya. di acara Halal Fair. Iya. Ini coba aku baru tahu. Kenapa sebuah kehalalan itu harus dibikin acara gitu? Anda halal memang. Boleh, aku nggak melarang acaranya, Iya. tapi kenapa gitu? Siapa tahu bikin tandingan Iya. orang haram fair, isinya babi-babi panggang. Ini joke menarik banget ya, Halal Fair 2018. Ini saya sebagai umat Islam ya, Iya. cukup senang dengan adanya Halal Fair. Bagus. Cuma aku pengen tahu justru. Oh, di sini ada acara sharing inspiration, singing together, photo session, Q&A and dinner. Oh, singing together oke lah. Bagus Photo dong. session oke. Bagus dong. Q&A, dinner, tapi ada sharing inspiration dari Atta Halilintar. Iya. Kira-kira adakah inspirasi dari dia? Ada dong. Ada. Ada Apa? dong. Ada inspirasi dalam membuat aduh, hampir saya keceplosan. Nah, di sini ada kan meet and greet with Atta, Cok. Ya. Jumat 28 September, ini kita promoin loh, Mas Atta Halilintar. Iya. Ini ada tiketnya, Bro. Tiket silver 100.000, gold 150, platinum 250.
nggak ada yang masalah sama acara ini. Nggak ada masalah. Yang masalah lokasinya adalah Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat. Para nabi, sahabat di zaman-zaman keemasan Islam, masjid buat sholat, buat dakwah. Gak ada masjid buat meet and greet. Mas Atta, sadar Mas Atta? Masjid kok dibuat meet and greet apaan, Mas? Lu kebayang gak zaman dulu kan memang untuk beribadah ya. Dakwah Rasul berdakwah Iya, dari masjid, benar. strategi perang, meet and greet. Meet and greet di masjid loh ya Allah. Ini lokasi masjid Cut Mutia, meskipun di luarannya mungkin gak di dalam. Iya. Tapi itu lingkungan masjid. Lingkungan masjid tempat ibadah. Apakah Anda menganggap meet and greet ibadah? Meet and greet tidak ada dalam rukun Islam sunnah para rasul. Hadis-hadis nggak ada meet and greet termasuk ibadah, tidak ada. Bukan golongan kami orang yang menipu, ingat ya. Dan ada lagi permasalahan, nggak masalah ya, maksudnya kalau di luar-luar tiket Iya. dibeda-bedain. Ini ada tiket dibeda-bedain, Cok. Ada silver, ada gold, platinum. Iya. Di dalam masjid Anda membeda-bedakan orang. Karena setahu Cok, dalam masjid itu mau kulit hitam, suku apapun sama, Bro. Gokil. Sholat jemaah, ya dibeda-bedakannya nggak ada dibeda-bedain. Di mata Cowok Tuhan semuanya depan, sama, cewek ya? belakang. Iya. Nggak ada sholat jemaah. Kamu apa? Gold, kamu depan. Gold. Silver, kamu agak ke belakang. Nggak ada sholat jemaah, ada gold, platinum. Iya. Platinum jadi imam. Nggak ada. Jadi membeda-bedakan orang berdasarkan tiket di masjidnya. Karena di rumah Tuhan adalah semua orang sama di mata Tuhan derajatnya ya. Nggak ada gold, silver, platinum, nggak ada di mata Tuhan. Tapi mungkin kan kita nggak tahu nih. Ya. Siapa tahu sebagian dari keuntungannya atau bahkan semua keuntungannya diberikan kepada pengurus masjid atau untuk umat ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau itu setuju ya. Setuju, kalau Mau itu setuju. ditiketin, nggak apa-apa. Dan mungkin denahnya mungkin namanya aja, tapi mungkin di mana kan kita juga nggak tahu. Iya sih. Cuma kalau ini kita baca posternya doang. Iya kan walaupun nggak ya- detail masalahnya. Iya, meet and greet lokasi Masjid Cut Mutia. Biasa meet and greet di abnormal. Abnormal, oke, kenapa bisa di Masjid Cut Mutia? Ya, intinya adalah dari semua ini, kalau Ya. kita sih intinya cuma dua. Benar. Yang pertama adalah kalau orang nge-hate Atta gara-gara pranknya, menurut kita yang salah orangnya sih, bukan Attanya. Iya, kayak orang tuh nggak tahu. Kayak lo nggak kenal Atta aja siapa. Iya, terus Kenapa sih meminta semua orang diminta untuk membuat sesuatu yang mendidik. lu? Ya enggak lah, nggak Aduh. mungkin bro. Porsinya harus pas Porsinya dulu. harus pas. Jadi kalau lo pengen bereaksi sama Atta, bereaksilah sesuai dengan track record dia, udah selesai udah. Lihat aja yang sebelum-sebelum video yang lain. Iya. Itu dia. Harus Jadi usaha. iya itu, kecuali itu mata najwa lagi ya. Nah. Boleh Anda berekspektasi tinggi kalau memang dia layak untuk dimintain ekspektasi tinggi. Pendidikan ya memang Iya. mata najwa tugasnya. Entertainment ya Atta Halilintar. Ya, kasihan Atta pusing harus mendidik, Bro. Dia di rumah kan nangis. Aku kan lari ke sini karena tidak dituntut untuk menjadi punya bakat. Gitu. Ternyata kemana-mana dituntut harus punya bakat. Iya, dia tuh pikirannya banyak. Iya. Mikirin clickbait. Iya. Kan itu udah kerja keras tuh, otaknya kan atas satu. Setengahnya dipakai buat mikir clickbait gitu. Karena susah banget Pak bikin clickbait. Susah bikin Jadi clickbait. udah jangan berekspektasi yang sesuai aja. Terus yang kedua adalah kalau yang masalah ini, yang masalah meet and greet di masjid, ya harus diperjelas di mananya. Di mananya, Jangan kalau- orang salah paham. Tapi Iya. gue yakin pasti mereka udah memikirkan yang terbaik lah. Iya, Dan meskipun pasti dikasih lokasinya di Masjid Mutia, tapi kalau bisa jangan di dalam lingkungannya. Iya, pasti Di udah luar difikirkan lah. Parkiran boleh lah. pasti udah difikirkan dan juga yakin lah pasti keuntungannya dikasih untuk pengurus ya nggak apa-apa. Benar, kalau semoga gitu. Mas Atta mendengarkan ini. Iya, jadi intinya jangan berekspektasi terlalu tinggi Ya. sama orang tertentu. Benar. Dan juga berekspektasilah pada tempatnya. Dan Itu lakukanlah aja sih. kegiatan sesuai pada porsinya. Iya. Oke, demikian debat kusir. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan untuk Anda Nah, jadi semua. Anda nggak usah ribut-ribut di sosmed lagi. Yoi. Tapi ngomong-ngomong soal ribut-ribut. Iya. Drama-drama. Drama-drama. Ada nih ahlinya nih. Siapa? Ahli drama-drama. Ahli drama-drama. Yang tidak mau didramain. Oh. Langsung cek episode selanjutnya. Yang katanya dia kalau datang begini. Kenapa tuh? Halo smart people.